Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam
bagi nama Tuhan? Siap menari buat nama Tuhan? Siap ya? Dalam nama Yesus, mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Jumlah
firman Tuhan berkata ya dan amin. Bapak Ibu Saudara percaya dengan saya? Amin. Kita bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Mari kita kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Kita percaya saja bahwa firman Tuhan berkata, Kau besertaku, Kau melindungi kami Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Yesus. Firman berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah aku percaya. Dengan
bumi di bawah kolong langit ini memang tidak ada Allah lain yang pantas disembah, dipuji, diagungkan selain nama Yesus. Kalau pada kesempatan ini umatmu bersimpuh berlutut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, adalah benar, Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang sungguh sangat luar biasa, yang pantas untuk dipuji, disembah, diagungkan. Dunia serta isinya ini Tuhan, Kau jadikan hanya dengan berkata jadi maka semuanya jadi. Sedemikian hebatnya Bapak Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Maka pantas Bapak Tuhan kalau kami saat ini berbondong-bondong untuk senantiasa bersimpuh menyembah mengagungkan Engkau. Terima kasih, dan saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan kebenaran daripada firman. Berfirman buat kami Bapak Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, kurangi supaya apapun yang Hamba-Mu sampaikan ini benar adanya berasal dari Tuhan, yang tentunya akan membangun jemaat di tempat ini semakin hari semakin hebat. Terima kasih Bapa di surga, jemaat Tuhan yang sudah hadir juga Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami benar sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Saudara-saudara yang dikasih, salam. Halo. Ini kesempatan yang kedua saya diizinkan untuk bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Seluruh ayat ya, saya akan bacakan. Demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pergumulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, minta maaf bisa dibuka? Ya, cukup jauh. Ya, karena prokes itu minimal 2 meter ya. Ya, ini ya sudah ke ambang batas cukuplah seperti itu. Ya, saya salah ambil masker. Ya, biasanya saya tidak pakai masker seperti ini mengganggu naik turun itu, sehingga sulit untuk bisa berbicara. Saudaraku yang kasih yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman ini, ya saya mencoba mencari referensi untuk mendukung khotbah saya. Ya, tentu saya mengklik Google khotbah Mazmur pasal 1. Apa yang terjadi saudaraku yang kasih? Di situ bermunculan begitu banyak judul khotbah bermacam-macam. Ya, antara lain ya, berkat dan kutuk, terang dan gelap, jalan lebar dan jalan sempit,
Ya, hidup dan mati, untung dan rugi, bahagia dan susah. Saudaraku yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, ya, bacaan ini sebenarnya dalam Mazmur pasal 1 itu sebenarnya sudah cukup, ya. Tidak perlu mungkin pendeta menyampaikan khotbah di mimbar ini, sudah cukup untuk bisa dimengerti dan menjadi berkat bagi yang membacanya saja. Sudah cukup lengkap. Ya, kalau toh pendeta ingin menyampaikan khotbah, ya mungkin perlu ditambah-tambahi sedikit, ya, untuk memperjelas, karena memang pemahaman daripada jemaat itu berbeda-beda. Ada yang mungkin cepat nyambung, tapi ada juga yang ya kurang seperti itu. Saudaraku yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau khotbahkan seluruh judul tadi. Ya, kurang lebih ada 6 judul. Ya, kalau saya sebut bahkan mungkin sampai jam 12 malam. Tapi istri saya tadi sudah mengatakan bahwa ibadah itu dibatasi 1 jam. Tapi saya ini susah untuk bisa berhenti kadang-kadang itu. Ya. Dan aturan pemerintah sudah ada bahwa segala sesuatu harus dibatasi dalam musim pandemi ini. Saudaraku yang kasih, maka saya gagal untuk menyampaikan seluruh judul di atas. Maka judul pada kesempatan ini saya membuat judul daripada yang lain. Judulnya adalah bahagianya orang benar dan binasanya orang fasik. Saudaraku yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, apa bahagia itu? Bahagia itu sebenarnya sangat simpel dan singkat. Ya, secara umum bahagia itu ya terpenuhinya segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Ya, mau naik mobil punya mobil, mau naik sepeda juga punya sepeda, mau makan sate tinggal panggil tukang sate. Ya, ringan, ya, terpenuhinya segala kebutuhan jasmani dan rohani. Mau ke gereja tidak susah, ya, mau bersekutu kapan saja tidak susah. Saudara yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, dan itu mungkin saudara-saudara ya kurang setuju begitu, ya, bisa dipersempit. Ya, apa bahagia itu? Bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Dapat sedikit mengucap syukur, dapat banyak alhamdulillah. Ya. Saudara yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bisa bersyukur, ya, gembus itu dibaca. Kalau dirasakan dengan penuh pengucapan syukur, itu seperti empal, saudara. Ya. Tapi empal kalau menikmatinya dengan bersungut-sungut, rasanya gembus. Maka saudara yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, hidup itu memang perlu bersyukur. Ya. Kalau kita bersyukur, itu akan aman dunia ini. Orang mau naik pesawat, monggo. Mau jalan kaki, monggo. Bisa menerima semua keadaan. Jadi membuat hidup ini bahagia, membuat hidup ini happy. Saudara yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, ya, semua berkeinginan, berkerinduan untuk bisa hidup bahagia. Namun untuk mencapai hidup bahagia itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti membalikkan telapak tangan, ya, tenada, tenggurung. Ya. Kalau seperti itu membuat repot Pak Pendeta. Membuat repot Pak Pendeta, coba. Tangan tengadah Pajero, tangan tenggurung Fortuner, tangan tengadah pesawat, tangan tenggurung kapal. Kan membuat repot Pak Pendeta. Tanya aja, gerejanya aja masih kecil. Lah kalau jemaatnya bawa pesawat mau landing di mana? Saudara yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu sebabnya untuk mencapai kebahagiaan ini tidak segampang yang kita bayangkan, tidak segampang yang kita angan-angankan.
Ada sesuatu yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus kita tebus. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita tebus? Harus siap untuk bekerja keras. Siap untuk bekerja keras. Mau bekerja apa wae, sing penting halal. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita pandai untuk bisa bersyukur, pekerjaan yang kita terima, kita syukuri itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat. Tapi kalau mendapatkan pekerjaan yang mungkin jabatan yang mentereng, tapi kalau itu tidak bisa disyukuri, nah itu juga akan membahayakan. Saudaraku yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, ya, maka kita harus bisa mawas diri, ya, siapa dan apa kita, ya. Kalau tidak sekolah, jangan bermimpi jadi presiden, ya. Apalagi presiden itu di Indonesia cuma satu, yang berkeinginan banyak, ya. Kalau tidak sekolah, kita berkeinginan untuk menjadi presiden, itu sesuatu yang tidak pas, tidak wajar, ya. Seorang yang tidak sekolah, ya cukup, ya kalau saya diberi pekerjaan sebagai seorang tukang parkir, ya syukuri sebagai seorang tukang parkir, ya diterima. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Selain kita sudah diberkati, kita juga harus memberkati, ya. Cukup Tuhan memberkati, kita sudah menjadi saksi Tuhan, ya. Apa ketika kita menjadi saksi Tuhan? Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Sebagai tukang parkir pun kita juga disertai, ya. Jadi jangan meremehkan pekerjaan yang kita terima, kita syukuri, ya. Seluruh pekerjaan yang Tuhan diterimakan kepada kita adalah anugerah yang pantas untuk disyukuri, ya. Apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai kebahagiaan? Kita harus ulet, kita harus tahan banting, ya, tak gampang menyerah menghadapi berbagai macam tantangan, tidak gampang mutungan, tidak senantiasa protes kepada majikan, ya. Dengan majikan ngedumel, ya marah, maki-maki, grudeli ning mburi, ya. Yang kalau tidak mau dimarahi majikan, ya jadi majikan saja, ya. Kalau tidak mau dimarahi oleh juragan, ya jadi juragan saja. Tapi untuk menjadi juragan itu, saudara yang kasih, kembali. Mengapa dia menjadi juragan? Karena kerja kerasnya, karena uletnya, karena tahan bantingnya, ya. Maka dia menjadi juragan. Saudara yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan, berikutnya, untuk menjadi orang yang sukses, diberkati, bahagia, harus siap untuk rela berkorban. Rela berkorban waktu dan juga tenaga. Saudara yang kasih, sebenarnya saya dan saudara-saudara itu bertetangga, ya, tidak jauh. Saya pernah sekolah di SMP Kristen 3, ya. Kemudian SMP Kristen 3 bubar menjadi SMA apa ya? Ya, SMA Kristen 2. Ya, setelah jadi SMA Kristen 2 juga bubar Pak ya. Ya, sekarang jadi kantor apa begitu. Saya sekolah di situ. Rumah saya itu, waduh, betul gila, aduh karuan. Desa Kartimulyo, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Tuntang. Ya, tetangganya Bu Budi itu loh. Dia wong Nalen, kecamatannya juga Tuntang. Ya. Neng gunung. Lah untuk bisa sampai ke SMP Kristen ini perlu waktu. Zaman itu susah, saudara yang kasih, yang ada cuma angkot, tapi tidak punya uang untuk bisa berangkat dari sana sampai ke tempat ini naik angkot. Saya berjuang mempersiapkan waktu untuk sampai di sini jam 4 pagi berangkat dari rumah. Jam 5 pagi sudah sampai terminal. Di sebelah kidul Ramayana Pak ya, di situ dulu terminal itu. Ya saya turun di Kaloka itu. Itu sampai di situ saya numpang truk latek, truk getah karet itu dari Macanan turun di situ. Sampai di situ jam 5. Untuk sampai ke Ringinawe itu ABC ngaluk-ngaluk, waduh. Duit enggak punya, maka jam 5 itu saya pergi berjalan
sampailah ke Ringenawe, SMP saya. Kalau saya tidak mau berkorban waktu, mana mungkin saya bisa sampai SMP itu. Perlu waktu, saudara yang kasih. Perlu menyediakan waktu, saudara yang kasih. Perlu tenaga untuk berjalan, saudara yang kasih. Dari rumah saya sampai ke Macanan itu juga melewati bulak sawah. Kalau hujan, becek. Dan sepatu harus dicangking itu dari rumah sampai Macanan. Ya, kadang-kadang pulang saya titipkan di tempatnya angkot, Juragan Angkot Dewi Sri. Ya. Juragan Angkot Dewi Sri. Ya. Pulang titipkan saya di situ, kemudian nanti keberangkat lewat situ. Dan ternyata saya tiap pagi titip sepatu di situ, ya anaknya jadi istri saya. Ya lumayan, dapat istri anaknya juragan angkot, ya naikkan apa Pak? Naikkan derajat. Ya. Jadi sambil saya titip sepatu di situ saya nginceng anaknya. Lah jam 4 pagi ya masih tidur. Ya. Saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, itu pengalaman bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sukses diberkati itu ada perjuangan, pengorbanan waktu dan tenaga. Sampai Kaloka, sampai ke sini ngaluk-aluk. Jalan kaki, saudara yang kasih. Jalan kaki. Dan itulah sebabnya, karena perjuangan yang sedemikian rupa itu bisa mengubah hidup saya. Kalau saya tetap di Kartimulyo, saya tetap jadi kere. Bapak saya bukan orang hebat, bisa makan tiap hari luar biasa. Tukang ngarit, ya, gaduh sapi, gaduh sawah. Kalau nggak ada yang gaduhin nggak bisa apa-apa. Ya, tiap pagi kadang-kadang mau sekolah jual gori saya, ya, jual telur untuk sangu, ya seperti itu. Dan karena kegigihan, karena kesetiaan, rela bekerja keras, ulet banting siap banting tulang, dan siap untuk rela berkorban baik waktu dan tenaga, mengubahkan yang tidak mungkin sangat mungkin, disertai dengan doa, disertai dengan ketaatan dan kesetiaan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau diubahkan. Ya, tinggal kita mau nggak untuk diubah. Kalau mau diubah, turuti firman-Nya. Amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Secara umum, ya kembali bahagia itu adalah tercukupinya kebutuhan jasmani dan materi. Ya, yang mobil mewah, ya, rumah mewah, harta berlimpah. Ya, mungkin seperti itu orang menganggapnya seperti itu. Wah, kalau kita melihat orang yang seperti itu, bahagianya ya punya mobil, punya rumah, harta melimpah. Pasti kita terbersih. Mengapa saya tidak bisa seperti itu? Pasti ada seperti itu. Kalau tidak seperti itu, ya mungkin orang itu tidak normal. Orang yang normal pasti ada kerinduan untuk seperti yang mereka lihat. Saudara yang kasih, kalau mau kita juga bisa ubah. Dan sekarang saya ingin bersaksi, saya ini saudara yang kasih, ya di tingkat militer saya seorang pendeta militer, ya pangkat saya seorang letnan kolonel. Ya, untuk menjadi letnan kolonel itu tahapannya sangat berat dan sangat sulit. Ya, seorang perwira itu sudah sangat memiliki prestise yang sangat tinggi, dihargai dan dihormati. Ya, anak buahnya, ya kalau ketemu anak buahnya di batang itu semua itu sujud itu, katakanlah sujud itu siap. Ya. Kalau tidak seperti itu walat ya. Ya, karena nasib daripada anak buah itu ada seorang komandan. Ya, komandan bisa membuat apa saja anak buah, karena dalam doktrin TNI itu taat kepada atasan itu ya harga mati. Ya. Taat pada atasan dengan tidak membantah perintah. Ya, coba bayangkan kalau seorang tentara membantah perintah tidak bisa jadi perang. Ya, tidak berangkat ke Irian. Nah, saya takut
jenderal, saya takut pimpinan mungkin seperti itu. TNI itu taat pada atasan dengan tidak membantah perintah, mau kemana saja diperintahkan pasti berangkat. Itu seorang TNI. Saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, dan itu memang pemahaman secara umum bahwa kebahagiaan secara umum secara dunia itu ya terlihatnya materialnya. Tetapi apa menurut Alkitab bahagia itu? Bahagia dan diberkati oleh Tuhan itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki mobil. Di dalam Alkitab saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki mobil, orang yang memiliki rumah mewah, orang yang memiliki harta banyak. Tidak ada yang tertulis di situ. Ya, yang seperti apa orang yang berbahagia itu? Alkitab mengatakan, di sana dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berikutnya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang berikutnya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mengapa saudara yang kasih yang diberkati oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh bergaul kepada mereka itu? Ya. Mengapa saudara yang kasih yang diberkati oleh Tuhan? Saudara yang kasih yang diberkati oleh Tuhan, ya, orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman. Orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Tahu tentang firman Tuhan, tahu tentang hal yang baik dan yang buruk. Namun yang ia kerjakan bukan yang baik, tetapi yang dilakukan justru yang buruk. Ya, ada firman yang mengatakan dalam hukum ya 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Itu perintah Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tapi apa yang dikerjakan orang fasik? Mau punya hajatan, cari hari baik, ya, mau berdagang, cari pengarisan, bahkan karena orang fasiknya itu sangat kental sudah pengen kasih, demi kekayaan, demi kelimpahan, anaknya pun bisa dikorbankan demi cari pesugihan. Orang fasik sudah pengen kasih, tahu hal itu nggak baik tapi dilakukan. Hukum yang kedua, jangan bagimu membuat patung yang menyerupai apapun. Itu harga mati. Jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Jadi yang pertama, membuat patung itu tidak boleh. Menyerupai apapun, apakah engkau menyerupai itu Tuhanmu Yesus Kristus? Tidak boleh. Jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Namun begitu banyak salah kaprah orang dunia. Ibu bapak, patung itu buatan siapa? Buatan manusia. Dia punya mata, bisa melihat enggak? Enggak bisa. Punya telinga, bisa dengar enggak? Enggak. Punya mulut, bisa makan enggak? Saya mencoba jejeli, enggak mau makan itu. Tapi herannya ada orang yang sedemikian hormat menyembah patung. Saudara demikian ya, orang fasik saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Demikian bodohnya orang patung itu bisa ke sana, yang angkat juga orang yang membuat itu. Tapi herannya mereka tunduk-tunduk menyembahnya. Ya, mengapa kita tidak bisa boleh bergaul dengan mereka? Ya, orang berdosa. Ya, kepada orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidupnya menuruti hawa nafsunya. Ya, tahu tentang hal baik dan yang buruk, tapi yang dilakukan yang buruk. Ya, orang berdosa itu seperti itu, melakukan sesuatu yang jahat, maling, mencuri, ngecu, ngadet, ngerampok. Ya, itulah yang dikerjakan, berzina dan sebagainya. Ya, itu adalah wujud bahwa mereka itu orang yang tidak beriman. Ya.
Berbahagialah saudaraku yang kekasih bila saudara tidak ada dalam hal itu. Ya. Ya. Ingat saudaraku yang kekasih bahwa hidup itu hanya mampir-mampir sebentar saja. Dan setelah itu ada hari yang luar biasa yang lebih panjang daripada hidup ini. Hanya mampir-mampir. Saudaraku yang kekasih yang berkata oleh Tuhan, kalau saudara tetap dalam firman Tuhan, surga itu sudah dijamin, bukan mudah-mudahan, pasti. Ya. Dan surga itu sudah ada di tangan saudara. Ya. Bila saudara miskin, tidak usah takut dengan miskin. Mungkin ada dalam kekurangan, tidak usah takut dalam kekurangan. Ya. Saya yakin dan percaya saudaraku yang kekasih bahwa surga itu betul-betul ya sudah melekat, sudah pasti. Sebab surga itu yang memiliki itu bukan orang yang kaya-kaya itu, bukan orang yang pejabat-pejabat itu. Yang memiliki ini orang kita nih yang sederhana-sederhana ini. Ya, ya. Bapak Ibu tahu nggak para pejabat itu? Dia punya rumah, itu rumahnya setan itu. Ya. Dia punya mobil, itu mobilnya setan itu. Kejam sekali Pak Pendeta ini bisa mengatakan pakai rumahnya setan, ya, mobil-mobilnya setan. Ya mereka itu yang mendapatkan secara dengan tidak benar hasil korupsi, ya hasil maling, ya itu kan setan, ya hasilnya itu hasil pekerjaan daripada setan, ya. Maka besok kalau di akhir zaman dia akan ikut setan, ya. Saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, ya itu ada orang berdosa, ya hidupnya menuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan sesama, yang suka menghakimi, orang lain, merasa dirinya itu paling benar, orang lain selalu salah, pokoknya kamu itu salah dan salah. Ya. Walaupun diingatkan, ya. Tapi sudah kasih kalau ya namanya watak itu memang berbeda dengan watuk, ya. Saya pernah dibilang seperti itu karena kesetiaan saya kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Saya dianggap kadang-kadang orang yang tidak benar. Maka saya dibilang ya watak dengan watuk itu melekat padamu. Karena itu watakmu, jadi kamu tidak bisa diubah. Tapi kalau itu watuk itu bisa diobati. Tapi kalau watak melekat tidak bisa diobati. Itulah saudara yang kasih sesungguhnya pencemooh itu seperti itu, ya. Pencemooh itu seperti itu, watak, ya, yang tidak bisa diubah. Selalu menganggap dirinya benar dan orang lain selalu salah. Saudara yang kasih yang diberkati oleh Tuhan, orang seperti ini mudah sekali menemukan selumbar kecil di mata orang lain, tapi balok yang ada di matanya tidak diketahui. Kesalahan orang sekecil dia ungkit-ungkit, tetapi kesalahan yang ada pada dirinya sulit, ya, untuk bisa melihatnya. Orang fasik, orang berdosa dan pencemooh adalah gambaran orang duniawi. Selama kita masih hidup sama seperti ketiga jenis orang tersebut, maka berkat Tuhan akan semakin menjauh daripada kehidupan kita. Saudara yang kasih yang diberkati Tuhan, saya seharusnya sampai jam setengah 10 Pak ya? Sudah Pak? Ya, puji Tuhan. Saya sudah dimarahi istri Pak. Ya. Saudara yang kasih yang diberkati oleh Tuhan, ya kembali selama kita masih hidup seperti tiga orang tersebut, ketiga ciri orang tersebut, kita ini akan sulit untuk diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah saudara yang kekasih, kunci berkat yang pertama itu tadi, kunci berkat yang pertama, ya tidak berdiri di jalan yang tidak, apa itu, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak ada dalam kumpulan para pencemooh. Ya, yang terakhir, kunci yang terakhir hanya dua saja. Apa kunci sukses yang kedua? Yaitu adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang siap untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan kata lain, saudaraku yang kekasih, kita menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang terutama
dan lebih berharga dari apapun, sehingga kita mau merenungkan dengan sepenuh hati. Kata siang dan malam, saudaraku yang kasih, bahwa kita diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu tidak berarti bahwa setiap siang, setiap malam selalu merenungkan firman Tuhan. Tidak seperti itu, saudaraku yang kasih. Ya. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 di sana dikatakan, sebagaimana tubuh itu ya ada roh, seandainya tubuh itu tidak ada roh, maka tubuh itu akan mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang itu tidak akan hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, maka saudara yang kekasih, apa yang direnungkan siang dan malam itu dipahami apa yang diperintahkan dalam firman itu. Ya. Jadi bukan harga mati merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi apa yang didapatkan ketika seorang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dihayati, dimengerti, dan dilaksanakan apa yang menjadi perintahnya itu, maka sebenarnya memang di depan sudah dikatakan apa yang harus didapat di dalam bacaan itu tadi. Di sana dikatakan, ya jangan, ya saya ulangi ayat yang pertama itu di sana di depan sudah dikatakan, ya jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan para pencemooh. Ya, yang ayat yang pertama itu, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi jelas saudaraku yang kasih, tidak ya patok bangkrok merenungkan firman Allah siang dan malam, tapi di ayat yang sebelumnya dikatakan ya harus melakukan ketiga hal di atas tersebut. Saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, dan itulah kunci ya sukses. Ada dua hal ya kunci sukses. Ya, bahkan di sana dikatakan keberadaan orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak melayu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang seperti pohon, saudaraku yang kekasih, yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukan kehendaknya? Siapa yang menghasilkan buahnya? Siapa yang menghasilkan buah? Orang yang mendengarkan, orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Siapa yang tidak layu daunnya? Orang yang mendengarkan firman, orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Pekerjaan siapa yang diberkati? Pekerjaan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan yang siap untuk melakukannya. Saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, ya, bila kita semua ingin diberkati, saudara yang kekasih, ya, jangan menjadi bagian daripada orang fasik, jangan menjadi bagian orang berdosa ataupun pencemooh. Ya, yang terakhir, saudara yang kekasih, terakhir sekali, Tuhan tahu jalan orang dan jalannya orang fasik. Tuhan tahu jalannya orang benar dan jalannya orang fasik. Artinya bahwa berkat itu tidak pernah akan keliru. Berkat itu tidak akan keliru karena Tuhan tahu jalannya orang benar dan jalannya orang fasik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, menyampaikan kebenaran daripada firman. Tuhan Yesus, di sana sini hamba-Mu tentu banyak kekurangan, namun hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melengkapi akan apa yang menjadi kekurangan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi sempurna dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Ajarkan Bapa di surga jemaat Tuhan di tempat ini tidak hanya cukup untuk mendengar, tapi ajarkan juga untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena di sana Tuhan sudah menjanjikan berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Berkat di dunia ini lebih-lebih berkat di surga. Dan apa yang Tuhan janjikan di surga bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Bangga Bapa di surga karena kami memiliki Allah seperti itu, Allah yang memiliki surga. Terima kasih Bapa di surga,
kembali kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Berkati pergumulan jemaat Tuhan yang tentu hamba tidak mengerti, tapi Tuhan tahu persis. Itulah sebabnya Bapak surga, ketika jemaat Tuhan memiliki pergumulan, memiliki permasalahan dalam hidup dan kehidupannya, Tuhan hadirlah Bapak Tuhan, dan Tuhan jawabkan akan apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya. Demikian juga hambamu Bapak Pendeta Sukadi, Tuhan juga berkati istri, anak-anaknya, berkati rumah tangganya, dan senantiasa Tuhan berhikmat sehingga mau memberi yang terbaik untuk jemaatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih sekali lagi. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Berikut adalah protokol kesehatan GBI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GBI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, atas nama Gereja Betel Indonesia Maranatha mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Suri ya, yang boleh berkenan hadir pada pagi hari ini dan sungguh memberkati kami. Ya, terima kasih Pak untuk pelayanannya hari ini yang luar biasa. Pengalamannya tidak jauh dari saya. Kalau beliau dari Tuntang, kalau saya dari Nyaman sana Pak, pulang pergi jalan kaki. Sama SMP Kristen 3. Oh iya. Ya, beliau juga sang alma mater dengan Pak Ojak, dengan saya, dengan di STI Yogyakarta. Dan terima kasih pelayanan yang kedua. Dan rumahnya juga mirip tetangganya Pak Bobi. Ini juga kemiri. Ya, terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang saya umumkan berkenaan dengan kegiatan minggu ini. Katekisasi baptisan ada 12 remaja kita yang akan baptis nanti di tanggal 13 Juni. Akan menyelesaikan untuk beberapa minggu ke depan, dan setelah ibadah selesai yang kedua akan ada katekisasi supaya tinggal setelah ibadah selesai. Yang kedua, ibadah BPI hari Yerusa di hari Selasa jam 5 sore menghimbau seluruh wanita. Halo wanita? Halo wanita? Ya, yang halo wanita pasti akan hadir. Hari Selasa jam 5 sore. Lanjut. Untuk latihan ibadah kenaikan hari Rabu di jam 6 sore. Jadi kita mengimbau seluruh petugas-petugas yang akan ibadah dalam pelayanan untuk ibadah kenaikan supaya nanti mempersiapkan diri di latihan hari Rabu jam 6 sore. Lanjut. Tugas yang akan beri petugas pelayan ibadah kenaikan. Worship leader-nya Bapak Sindu, singernya Bapak Budi, Ibu Jumiati, Saudari Marcella. Musik Saudara Samuel, Saudara Rio, Bapak Chris dan Saudara Stephen. Multimedia Saudara Ali. Tamborin Saudari Melin dan Saudari Ratih. Itu yang akan bertugas di ibadah kenaikan hari Kamis dan akan berlatih di hari Rabu jam 5 sore. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama ini nanti Rabu tetap ada pendaftaran. Kalau pendaftarannya itu dirasa
di jam ibadah pertama sudah cukup, dalam arti mungkin nggak banyak yang mendaftar karena itu pas sholat id, ya mungkin gangnya ditutup atau gimana dan tidak bisa keluar atau ada mungkin sibuk dan sebagainya. Kalau dirasa di hari Rabu itu pendaftarannya ada 50 atau 60, jadi ibadah hanya sekali. Tapi kalau dirasa mungkin seperti pagi hari ini, berarti ibadah akan diadakan 2 kali, di jam 7 sampai jam 8, setengah 9 sampai setengah 10. Persekutuan doa diliburkan. Saya dinyamat ya. Karena mudik dilarang, tapi saya di rumah. Di rumah sendiri. Untuk itu diliburkan latihan ibadah raya minggu. Jadi minggu ada ibadah raya dan latihan di hari Sabtu jam 5 atau jam 6 sesuai dengan kesepakatan. Dan ibadah raya yang akan bertugas di minggu depan, di minggu ketiga, worship leader-nya Saudari Tabita, singernya Saudari Nina dan Saudari Sepna. Untuk musiknya Saudari Marcela, Saudara Rio dan Saudara Yosef. Multimedia Saudara Bintang, tamborin Saudari Vena, Saudari Tasya. Pembicara untuk besok minggu Ibu Lydia Winarni dan Ibu Pendeta Muda Trivena Triani. Itu yang akan melayani untuk besok minggu. Dan ibadah raya minggu seperti biasa jam 7 sampai jam 8 sampai selesai. Dan ibadah yang kedua di jam setengah 9 sampai setengah 10 seperti siang hari ini. Silakan mendaftar di grup yang sudah ada di grup GPI Maranatha, Mbak Nur, atau langsung ikut daftar sendiri ya di pendaftaran. Tapi kalau jam kedua itu saya perhatikan daftarnya cuma 12, 20, tapi yang hadir 50 karena sudah tahu bahwa tanpa mendaftar kalau jam kedua itu mesti banyak yang kosong. Ya itu yang sudah berjalan selama ini. Selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak YDK Damirianto di 4 Mei, Ibu Atik Kurniawati atau Ibu Ojak yang berulang tahun di tanggal 5 Mei kemarin, dan Saudara Carlos yang berulang tahun tanggal 5 Mei, dan Ibu Dora Lasiem di tanggal 7 Mei. Itu yang berulang tahun dalam minggu ini ya. Biarlah dengan bertambah usia semakin dikasih Allah dan manusia, dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Itulah pengumuman yang bisa saya umumkan. Mari kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Menjelang siang kita akan bangkit berdiri, kita menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami disikarkan, dipuaskan, diingatkan kembali bahwa kebahagiaan itu simpel saja Tuhan. Terlalu mudah bagi kami untuk kami melakukan itu, karena saat kami terus belajar mengucap syukur itulah letak kebahagiaan kami. Tapi saat kebahagiaan itu juga bisa kami lakukan, bahkan keberhasilan, kesuksesan itu akan kami alami saat kami tidak berjalan di kumpulan orang-orang yang fasik, bahkan juga untuk tidak berdiri di kumpulan orang yang berdosa, bahkan tidak duduk bersama dengan mereka. Kami itulah akan mengalami kesuksesan dalam hidup kami. Itu terus berkati hambamu Bapak Ahmad Suri yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupannya, keluarganya, anak cucu mantunya. Biar Tuhan berkati, segala usaha pekerjaan dibuat Tuhan berhasil. Kami yang percaya, kami juga yang diberkati pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaatmu, anak-anak Tuhan yang saat ini dalam minggu ini berulang tahun buat tambahan usia. Biar dengan bertambahnya usia semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, mereka akan terus setia kepada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur juga menyerahkan anak-anakmu yang tidak bisa hadir oleh karena kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Bapak Parno, Tuhan terus memberi kesembuhan, untuk Ibu In, untuk Ibu Naomi, Tuhan jamah mereka semua, Tuhan berikan pengharapan di dalam Engkau. Juga untuk anak-anak yang lain, baik untuk Bapak Dwi yang sedang sakit, untuk Mbak Susi yang sedang sakit, untuk Mas Andri yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka semua, Tuhan berikan kesembuhan untuk mereka semua. Kami yakin percaya saat kami berharap, berdoa kepada Tuhan, ada suatu penyembuhan yang luar biasa yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan terus buat berhasil. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, sehingga mereka dengan bekerja itu boleh mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Kami sungguh bersyukur menyerahkan kehidupan bangsa negara kami yang saat ini terus gencar-gencarnya untuk pandemi ini ya Tuhan. Terus memberkati para medis yang saat ini sedang bekerja keras untuk memberikan kesembuhan atas mereka semua. Tapi di atas semuanya itu biar Tuhan Yesus yang terus akan memberkati mereka semua, sehingga bangsa negara kami diberkati Tuhan, kota kami diberkati Tuhan,
sehingga kehidupan kami itu pun tidak lepas dari berkat-berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, menyerahkan persembahan perpuluhan, ucapan syukur apapun yang kami persembahkan, itulah persembahan kami yang bisa kami kerjakan buat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, mohon penyertaan dan berkat-Mu, perlindungan-Mu sampai di dalam rumah kami dengan selamat. Pada akhirnya kami di surga mohon kedatangan atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah kami dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.